Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurudia dengan NIM 121080414 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi akibat penyelenggara negara yang tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah, langsung saja. Korupsi terlihat seperti sebuah kejahatan yang bersifat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, di mana tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas tapi juga kalangan bawah. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, keuangan negara, hak asasi, ideologi, perekonomian maupun moral bangsa. Dengan adanya bahaya seperti itu, diharapkan penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya, tidak hanya melihat dari kekuasaan sang pelaku, tetapi juga dapat menjadikan hukum itu sebagai sebuah efek penjeraan bagi pelaku yang melakukan secara dolus maupun culpa. Mengingat tindak pidana korupsi ini sudah terlalu canggih dalam menyembunyikan hasil kekayaannya, sementara dalam penegakannya terlihat bahwa sebuah tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tidak sedikit pelaku yang divonis bebas, akan tetapi juga menerima hukuman yang sangat ringan. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah melalui kebijakan politiknya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Serta dalam menegakkan hukumnya harus memandang hukum tidak hanya berdasarkan pada rule, tetapi juga behavior. Perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas, dapat dilakukan bahwa korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis, hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam, akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri. Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati, dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan mati karena tidak ada lagi yang bisa dihisap. Korupsi akan bersih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan balasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atau kriteria baik dan buruk. Baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah, namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk seperti korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Jadi saran saya untuk para penyelenggara negara,
seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam memimpin sebuah negara, khususnya negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara terkorup di dunia. Oleh sebab itu penyelenggara negara harus memiliki sifat-sifat yang luhur dan dapat dipercaya dalam mengemban suatu amanat agar tidak menyimpang. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.